Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik dalam sejarah dunia, yaitu tentang sebuah bangunan megah yang luar biasa. Bangunan ini dibangun atas perintah seorang raja Mesir kuno. Ya, apalagi kalau bukan piramida. Namun pembahasan kita kali ini akan mengupas sejarah piramida dari dua sudut pandang yang menarik, yaitu sains modern dan perspektif Islam. Piramida Giza adalah salah satu piramida paling ikonik di Mesir, bahkan di dunia. Tapi tahukah kalian? Pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan bahwa Mesir memiliki banyak sekali piramida, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai antara 118 hingga 138 piramida. Piramida-piramida ini hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, sedang, hingga yang sangat besar. Dari sekian banyak piramida, piramida Agung Giza adalah yang terbesar dan paling menakjubkan. Lebarnya mencapai 230 meter dengan ketinggian hingga 146 meter. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 2580 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu keajaiban arsitektur tertua yang masih berdiri hingga kini. Piramida di Mesir pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai monumen sekaligus makam para raja atau Firaun. Ketika seorang raja Mesir meninggal, jasadnya akan diawetkan menjadi mumi, lalu disimpan di dalam piramida bersama dengan berbagai harta benda yang ditinggalkannya. Mereka percaya bahwa harta tersebut akan menemani sang raja di kehidupan setelah mati. Yang luar biasa adalah cara piramida ini dibangun. Struktur megah ini terdiri dari balok-balok batu raksasa yang disusun rapi hingga membentuk piramida dengan dasar berbentuk persegi. Coba bayangkan, satu balok batu saja beratnya bisa mencapai 3 hingga 50 ton. Sebagai perbandingan, berat satu balok itu setara dengan setengah berat sebuah rumah di Indonesia. Jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun piramida pun sangat besar, mencapai sekitar 2.300.000 balok batu. Bayangkan saja betapa sulit dan canggihnya teknik yang digunakan pada masa itu untuk mengangkat dan menyusun balok-balok batu sebesar ini hingga menjadi bangunan yang megah seperti yang kita lihat sekarang. Piramida memang dikenal sebagai salah satu bangunan paling megah dan kompleks dalam sejarah. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun piramida di Mesir bervariasi tergantung pada ukurannya dan diperkirakan memakan waktu antara 15 hingga 30 tahun. Ada kisah menarik dari seorang sejarawan Yunani terkenal bernama Herodotus. Pada tahun 450 sebelum Masehi, ia mengunjungi piramida Agung Giza dan melakukan penelitian. Herodotus menyimpulkan bahwa piramida dibangun oleh ribuan budak yang dipaksa bekerja atas perintah Firaun. Pernyataan ini kemudian menjadi rumor yang menyebar luas dan diyakini oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Namun, di kemudian hari, teori Herodotus terbukti tidak sepenuhnya benar. Penelitian modern menunjukkan bahwa pekerja yang membangun piramida bukanlah budak, melainkan buruh terlatih yang diberi upah dan tinggal di kamp-kamp khusus dekat lokasi pembangunan. Diperkirakan ada sekitar 20.000 hingga 30.000 tukang batu yang terlibat. Mereka adalah para ahli di bidang konstruksi batu, dibantu oleh tim insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin yang cermat dalam merencanakan setiap detail pembangunan. Tidak hanya itu, proyek besar ini juga melibatkan lebih dari 100.000 pekerja konstruksi yang membantu dalam berbagai tugas. Jadi, pembangunan piramida adalah hasil kerja keras dari sebuah tim besar yang sangat terorganisir. Menariknya lagi, ada seorang tokoh jenius yang memainkan peran penting dalam pembangunan piramida. Tokoh ini sangat dihormati dan dianggap sebagai kunci utama dalam merancang serta mengawasi proses pembangunannya. Siapakah dia? Kita akan mengulasnya lebih lanjut. Ada satu tokoh penting yang disebut hingga 6 kali dalam Al-Quran, yaitu Haman. Dalam perspektif Islam, Haman disebut sebagai orang yang diperintahkan oleh Firaun untuk membangun bangunan tinggi, yang oleh sebagian ulama dikaitkan dengan piramida. Perannya dalam sejarah Mesir dan hubungannya dengan Firaun menjadi salah satu perdebatan menarik yang menghubungkan arkeologi modern dengan teks-teks suci. Dengan demikian, piramida tidak hanya menjadi simbol kejayaan peradaban Mesir kuno, tetapi juga menjadi topik yang menarik dalam kajian ilmiah dan keagamaan hingga saat ini. Haman memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya dipercaya untuk menjalankan proyek-proyek besar atas perintah Firaun. Namun, ada kontroversi menarik terkait sosok Haman ini.
Dalam tradisi Kristen, Haman disebut sebagai seorang tokoh yang hidup di masa kerajaan Babilonia, bukan di Mesir. Hal ini sering dijadikan bahan kritik terhadap Al-Quran. Namun, Islam meyakini bahwa kisah Haman dalam Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah SWT. Menariknya, dalam catatan sejarah awal tentang Firaun, nama Haman tidak ditemukan karena bahasa hieroglif, tulisan Mesir kuno, telah lama terlupakan. Namun, saat seorang ahli bernama Prof. Maurice mempelajari Kamus Besar Bahasa Hieroglif, ia menemukan fakta mengejutkan. Nama Haman ternyata benar-benar tercatat dalam hieroglif kuno sebagai seorang pejabat penting di istana Firaun. Ia menjabat sebagai kepala staf ahli pahat batu sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pembangunan berbagai proyek besar milik Firaun. Penemuan ini memperkuat keakuratan kisah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Oh ya, teman-teman, perlu diketahui bahwa istilah Firaun sebenarnya bukanlah nama dari satu orang raja saja. Sebutan ini adalah gelar yang diberikan kepada penguasa Mesir kuno, mirip seperti istilah kaisar di Romawi atau Shah di Persia. Jadi, setiap raja Mesir kuno pada masanya akan disebut sebagai Firaun. Dalam kajian sains modern, ditemukan bahwa ada banyak Firaun yang pernah memerintah di Mesir kuno. Salah satu Firaun yang diyakini hidup pada masa Nabi Musa AS adalah Al-Walid bin Musa bin Rayyan, seorang penguasa dari Bani Amalek yang lebih dikenal dengan nama Ramses. Ia sering diidentifikasikan sebagai Firaun yang berhadapan langsung dengan Nabi Musa. Ramses dikenal sebagai salah satu Firaun yang paling kuat dan kejam. Sejarah mencatat bahwa masa kekuasaannya berlangsung selama 66 tahun, menjadikannya salah satu penguasa Mesir kuno dengan periode pemerintahan terlama. Kejayaannya tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga kekejamannya terhadap rakyatnya, termasuk perlakuannya terhadap kaum Bani Israel. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan penting. Bagaimana caranya sebuah piramida raksasa bisa dibangun di zaman kuno? Di masa itu, teknologi tentu tidak secanggih seperti yang kita miliki sekarang. Namun, yang luar biasa adalah sebelum para sejarawan modern mengungkap teori tentang cara pembangunan piramida, Al-Quran sudah lebih dahulu memberikan petunjuk tentang proses pembangunannya. Hal ini menjadi salah satu bukti keajaiban kitab suci yang datang dari Allah SWT. Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Dan Firaun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Ayat ini memberikan petunjuk bahwa Firaun memerintahkan pembuatan bangunan besar menggunakan tanah liat yang dibakar yang kemungkinan besar merujuk pada teknik pembuatan batu bata dalam konstruksi Mesir kuno. Sains modern juga telah menjelaskan berbagai teori tentang proses pembangunan piramida. Balok-balok batu yang beratnya mencapai 50 ton disusun dengan sangat terencana. Beberapa teori menyebutkan bahwa balok-balok batu itu diangkat menggunakan hewan-hewan besar seperti gajah atau kereta yang ditarik oleh kerbau. Ada juga teori yang menyatakan bahwa para pekerja menggunakan sistem jalur miring atau landasan kayu untuk memindahkan batu-batu tersebut ke atas. Semua ini menunjukkan bahwa teknik pembangunan piramida pada masa itu sangat canggih untuk ukuran zaman kuno. Dengan demikian, piramida bukan hanya menjadi simbol kejayaan peradaban Mesir kuno, tetapi juga menjadi topik yang terus menarik perhatian, baik dalam kajian ilmiah maupun dalam perspektif Islam. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa piramida dibangun oleh manusia-manusia raksasa yang hidup pada masa lalu. Bukankah pendapat itu terdengar cukup aneh? Namun lihatlah teman-teman, bahkan Al-Quran sudah lebih dahulu memberikan penjelasan yang lebih logis dan sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana piramida itu dibangun. Salah satu ilmuwan modern yang melakukan penelitian mendalam tentang pembangunan piramida Giza adalah Prof. Joseph Davidovits. Penelitiannya memberikan wawasan baru dan menarik mengenai proses luar biasa di balik pembangunan struktur megah ini. Profesor Joseph Davidovits menemukan bukti penting dengan mengidentifikasi jejak reaksi kimia pada batu piramida yang menunjukkan bahwa batu-batu tersebut bukanlah sepenuhnya batu alam, melainkan hasil dari proses geopolimerisasi, suatu teknik yang memungkinkan pembuatan batu buatan dari lumpur atau tanah liat.
Sebelumnya, para pakar geologi kesulitan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Namun, berkat kemajuan teknologi modern, Profesor Joseph Davidovits berhasil membuktikan bahwa batu-batu piramida dibuat melalui proses pemadatan lumpur yang kemudian mengeras seperti batu asli. Penemuan ini sangat selaras dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Dan Firaun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Ayat ini memberikan petunjuk bahwa Firaun memerintahkan pembuatan bangunan besar dengan menggunakan tanah liat yang dibakar, yang ternyata sesuai dengan teori pembuatan batu geopolimer dalam penelitian modern. Tujuan utama pembangunan piramida oleh Firaun adalah untuk menciptakan sebuah struktur yang sangat tinggi. Ia ingin mencapai ketinggian tersebut dengan anggapan bahwa ia bisa membuktikan apakah Tuhan Nabi Musa benar-benar berada di langit atau tidak. Firaun yang dikelilingi oleh orang-orang cerdas dan berbakat akhirnya merasa sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam pikirannya, ia ingin membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Oleh karena itu, ia berusaha membangun piramida setinggi mungkin sebagai bentuk kesombongannya dan klaimnya atas ketuhanan. Tidak hanya itu, setelah Firaun berhasil membangun piramida dan naik ke puncaknya, ia mencoba menipu kaumnya dengan mengatakan bahwa ia bisa mencapai langit untuk membunuh Tuhan Nabi Musa. Padahal sebelumnya, ia telah menindas Bani Israel dan melakukan berbagai kejahatan terhadap mereka. Begitulah Al-Quran telah memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang cara pembangunan piramida jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berhasil membuktikannya. Piramida Mesir selalu menjadi sumber kekaguman dan perdebatan di kalangan sejarawan, ilmuwan, dan para pencari kebenaran. Bangunan raksasa ini berdiri dengan megahnya, menantang waktu dan membangkitkan rasa ingin tahu yang tak kunjung padam. Sejak pertama kali ditemukan, para arkeolog bertanya-tanya bagaimana struktur sebesar itu dapat dibangun oleh manusia di masa kuno, tanpa alat berat dan teknologi modern. Misteri ini semakin dalam ketika ditemukan bahwa beberapa batu penyusun piramida memiliki bobot yang mencapai puluhan ton, seolah mustahil untuk dipindahkan tanpa bantuan mekanisme canggih. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul berbagai teori yang mencoba mengungkap rahasia pembangunan piramida. Salah satu teori yang menarik perhatian adalah gagasan bahwa batu-batu piramida tidak semuanya berasal dari pegunungan dan dipahat secara manual, melainkan dibuat dari campuran lumpur yang dipadatkan dan kemudian dibakar. Penelitian modern mengungkapkan adanya jejak kimiawi yang menunjukkan bahwa beberapa batu di piramida Giza bukan batu alami, melainkan buatan manusia. Pandangan ini didukung oleh penelitian seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Davidovits, yang menemukan indikasi bahwa orang-orang Mesir kuno memiliki teknik rekayasa material yang memungkinkan mereka menciptakan blok-blok batu dari campuran tanah liat dan bahan alami lainnya. Menariknya, petunjuk tentang metode ini ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam salah satu ayatnya disebutkan bagaimana Firaun memerintahkan seseorang bernama Haman untuk membangun sebuah menara tinggi dengan membakar tanah liat. Ayat ini seolah memberikan petunjuk bahwa teknologi semacam itu memang telah dikenal di masa Mesir kuno, jauh sebelum para ilmu modern menemukannya kembali. Jika benar demikian, maka ini merupakan bukti bahwa peradaban Mesir telah memiliki pemahaman mendalam tentang rekayasa material yang bahkan baru dipahami secara ilmiah di era sekarang. Di sisi lain, muncul pula pandangan yang lebih spekulatif yang menyebut bahwa piramida mungkin tidak dibangun oleh manusia biasa, melainkan oleh sosok-sosok dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari manusia modern. Beberapa teori yang berkembang menyebutkan bahwa manusia pada masa lalu memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dan kekuatan fisik yang jauh lebih besar dibandingkan manusia saat ini. Hal ini sejalan dengan riwayat Islam yang menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 30 meter. Jika benar ada generasi manusia raksasa di masa lalu, maka bukan mustahil bahwa mereka memiliki kemampuan fisik untuk mengangkat dan menyusun batu-batu raksasa
tersebut. Namun, teori ini masih belum memiliki bukti ilmiah yang kuat. Ilmuwan lebih cenderung percaya bahwa piramida dibangun menggunakan sistem rekayasa mekanik sederhana, seperti penggunaan landasan miring yang memungkinkan batu-batu berat diangkut ke atas secara bertahap. Para pekerja yang membangun piramida bukanlah budak seperti yang dulu sering dipercaya, melainkan buruh terlatih yang tinggal di kamp-kamp khusus dan mendapatkan upah untuk pekerjaan mereka. Dengan perencanaan yang matang, tenaga kerja yang besar, serta teknik konstruksi yang canggih pada masanya, Mesir kuno mampu menciptakan salah satu struktur paling megah dalam sejarah peradaban manusia. Yang juga menarik untuk dibahas adalah motif di balik pembangunan piramida. Bagi Firaun, piramida bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga simbol dari kekuasaannya yang mutlak. Ia ingin meninggalkan warisan yang tidak hanya abadi, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya adalah satu-satunya penguasa yang layak disembah. Konsep ini sangat khas dari para penguasa otoriter sepanjang sejarah, yang seringkali menggunakan arsitektur monumental untuk meneguhkan citra keagungan mereka. Dalam kasus Firaun, ia bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menantang kenabian Musa dengan cara membangun menara tinggi yang konon dimaksudkan untuk mencari Tuhan Musa di langit. Namun, seiring berjalannya waktu, kebesaran Firaun hanyalah kisah masa lalu. Piramida yang dulu ia bangun sebagai lambang kejayaan, kini menjadi saksi bisu dari keangkuhannya. Bangunan itu tetap berdiri, tetapi penguasa yang pernah memerintah dengan tangan besi telah lama lenyap. Ini menjadi pengingat bahwa sebesar apapun ambisi seorang manusia, pada akhirnya sejarah akan menempatkan segalanya dalam perspektif yang lebih luas. Misteri piramida mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, dan masih banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. Apakah benar piramida dibangun dengan teknik yang telah disebut dalam kitab suci? Apakah ada rahasia lain yang belum kita temukan? Ataukah akan ada temuan baru di masa depan yang akan mengubah cara kita memandang salah satu keajaiban dunia ini? Sejarah masih menyimpan banyak rahasia, dan misteri piramida akan selalu menjadi salah satu kisah terbesar yang menghubungkan masa lalu dengan ilmu pengetahuan di masa kini. Seiring berjalannya waktu, penelitian tentang piramida terus berkembang. Para ilmuwan, arkeolog, dan ahli sejarah bekerja tanpa henti, menggali lapisan-lapisan tanah di sekitar piramida untuk menemukan bukti-bukti baru yang mungkin dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang cara pembangunan dan teknologi yang digunakan. Salah satu penemuan terbaru yang menghebohkan dunia adalah penemuan saluran air bawah tanah yang menghubungkan beberapa bagian piramida, yang menunjukkan adanya sistem pengairan yang sangat maju, jauh melampaui kemampuan teknologi pada masanya. Saluran ini, yang mungkin digunakan untuk mengangkut batu atau bahan bangunan, memperkuat teori bahwa Mesir kuno memiliki pemahaman tentang hidrodinamika yang sangat canggih. Namun, meskipun demikian, teori-teori lain terus bermunculan, terutama yang berkaitan dengan potensi pengetahuan yang hilang atau tersembunyi dalam sejarah. Beberapa peneliti percaya bahwa piramida, selain berfungsi sebagai makam dan simbol kekuasaan, mungkin memiliki tujuan yang lebih spiritual atau bahkan astronomis. Mereka berargumen bahwa struktur piramida disusun dengan sangat presisi, menghadap ke titik-titik tertentu di langit, yang menunjukkan bahwa para pembangun piramida mungkin memiliki pemahaman tentang pergerakan bintang dan planet yang sangat maju. Bahkan ada yang berpendapat bahwa piramida bisa saja memiliki fungsi sebagai perangkat astronomi untuk memprediksi fenomena langit atau sebagai tempat untuk menyimpan pengetahuan yang akan diteruskan ke generasi berikutnya. Pada titik ini, beberapa pihak mulai meragukan apakah manusia biasa saja yang membangun piramida. Apakah ada peran kekuatan luar biasa mungkin yang berasal dari peradaban kuno yang lebih maju atau makhluk luar angkasa dalam pembangunan struktur-struktur megah ini? Klaim-klaim semacam ini sering kali dianggap spekulatif oleh kalangan ilmuwan, namun di kalangan beberapa peneliti independen, teori ini mendapatkan tempat. Mereka mengajukan kemungkinan bahwa piramida mungkin merupakan warisan dari peradaban yang lebih tua, yang hilang dalam bencana alam atau kehancuran yang tak tercatat dalam sejarah. Mungkin peradaban ini memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan dengan Mesir kuno, yang akhirnya lenyap begitu saja.
Dalam suasana penuh perdebatan ini, sebuah ekspedisi ilmiah besar dilakukan dengan bantuan teknologi modern yang belum pernah digunakan sebelumnya. Penggunaan drone, radar tembus tanah, dan pemetaan 3D memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur piramida yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukaan. Penemuan terbaru ini mengungkapkan ruang-ruang tersembunyi yang sebelumnya tak terdeteksi, serta tulisan-tulisan kuno yang diyakini bisa menjadi petunjuk lebih lanjut tentang siapa yang benar-benar membangun piramida dan mengapa. Terkadang penemuan ini memberikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa teori yang semula tampak meyakinkan kini mulai dipertanyakan, dan tak jarang, penemuan baru justru menambah lapisan misteri yang lebih dalam. Apakah piramida itu benar-benar sebuah simbol keabadian bagi Firaun, ataukah ia lebih dari sekadar makam seorang penguasa? Apakah mungkin piramida itu merupakan pintu ke pengetahuan yang lebih tinggi, sebuah jendela menuju dunia yang lebih luas dari apa yang bisa kita pahami saat ini? Seiring bertambahnya pengetahuan manusia tentang piramida, semakin jelas bahwa bangunan ini lebih dari sekadar struktur fisik. Ia adalah simbol peradaban, kebesaran, dan pencarian akan pengetahuan yang tak terhingga. Piramida tetap berdiri sebagai saksi bisu dari ambisi manusia yang mencoba menaklukkan waktu dan alam, serta dari pencarian mereka akan makna yang lebih besar. Dan meskipun mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami cara atau alasan di balik pembangunannya, piramida akan terus memikat imajinasi kita, menghubungkan kita dengan masa lalu, dan mengingatkan kita akan betapa kecilnya kita dalam menghadapi misteri yang jauh lebih besar dari diri kita. Banyak yang percaya bahwa di balik piramida tersembunyi kunci untuk membuka tabir sejarah yang lebih dalam, yang akan membawa umat manusia menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Tapi siapa yang akan menemukan kunci tersebut? Hanya waktu yang bisa memberi jawabannya. Terima kasih telah menyaksikan channel Lauhul Mahfudz. Semoga setiap pembahasan yang kami sajikan dapat memberikan pencerahan dan memperdalam pemahaman kita tentang kehidupan, sejarah, dan makna yang lebih dalam di balik setiap kejadian. Ingatlah, segala yang tertulis di Lauhul Mahfudz adalah takdir yang telah digariskan, namun upaya kita untuk mencari kebenaran dan menuntut ilmu adalah langkah kita untuk memahami jalan yang telah ditentukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang dapat bergabung dalam perjalanan pencarian ilmu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.